Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, bertemu lagi dalam program Lentera Anugerah Klasis Medan 1. Sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu hingga di pagi hari ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan untuk mengawali kami beraktivitas di hari ini. Berkati kami ya Tuhan untuk memahami firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, firman Tuhan akan saya bacakan dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tema renungan kita pagi hari ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, setiap orang pasti memiliki pengalaman hidup yang beraneka ragam. Mulai dari pengalaman yang menyenangkan, yang buat kita sukacita, pengalaman yang indah, yang manis, sampai kepada pengalaman yang pahit, yang getir, yang menyakitkan dan mengecewakan. Kalau diperhadapkan dengan situasi yang menyenangkan atau yang indah, yang manis, mungkin tidak ada masalah bagi kita untuk menghadapinya. Tetapi bagaimana kalau kita diperhadapkan dengan pengalaman-pengalaman hidup yang tidak mengenakan? Banyak masalah, banyak ujian, banyak kegagalan, ada penderitaan, ada tekanan, kesengsaraan, sakit penyakit, krisis, dan sebagainya. Cenderung kita memiliki respon secara negatif. Bisa itu dengan kecewa, bisa dengan putus asa, atau bahkan selalu marah-marah, mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Sikap seperti ini justru akan membuat kita menghadapi masalah besar dan menjadi penghalang bagi kita untuk berjalan dalam tujuan Tuhan bagi hidup kita. Padahal kalau kita merenungkan, ada kalanya Tuhan memakai peristiwa-peristiwa yang kita nilai sebagai hal-hal yang buruk yang kita hadapi saat ini sebagai cara dan sarana untuk membentuk, mempersiapkan, dan menggenapkan rencananya dalam kehidupan kita. Ayat firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kata segala sesuatu dalam ayat ini berarti segala situasi dan kondisi, termasuk dalam hal-hal yang buruk yang tidak menyenangkan yang kita alami sekalipun. Tuhan berkehendak untuk mendatangkan kebaikan dari hal-hal yang kita rasa, kita nilai tidak baik. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara Tuhan bekerja, bagaimana firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita yang saat ini juga mengalami kesulitan. Karena Tuhan juga tidak pernah menjanjikan hidup orang percaya yang mengasihinya itu tanpa masalah. Sebaliknya, Dia mengajarkan untuk kita memikul salib, menyangkal diri, dan hidup di dalam kesengsaraan. Karena firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 3-4 mengatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu, mari kita mengingat bahwa tanpa melewati ombak dan gelombang yang besar, maka tidak akan pernah dihasilkan seorang nahkoda yang handal. Justru di balik masalah selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Salah satunya
adalah untuk menarik kita semakin mendekat kepadanya dan belajar bergantung kepadanya. Untuk membuat kita percaya dan yakin dengan sungguh-sungguh atas kuasa-Nya dan selalu mengandalkan Dia. Sungguh indah firman Tuhan hari ini. Jika masalah, ujian, atau penderitaan itu atas seizin Tuhan, maka kita percaya hal itu juga pasti akan mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, jika segala sesuatunya berjalan dengan baik dan mulus, apakah ada jaminan kita mengingat Tuhan dalam hidup ini? Sering sekali kita terjatuh oleh karena kehidupan yang sukacita saja. Atau saat-saat yang menyenangkan membuat kita melupakan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita percaya firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menguatkan kita di tengah situasi yang sulit. Maka ada masalah pribadi yang Bapak Ibu saat ini alami. Mungkin itu soal pekerjaan, di mana banyak perusahaan yang mem-PHK karyawan dan mengurangi jumlah pekerjaannya, atau karena kekhawatiran hidup ke depan, sampai kapan wabah corona ini akan berlalu, tidak ada yang tahu. Atau karena kesehatan Bapak Ibu, baru didiagnosa tentang sakit yang Bapak Ibu derita. Nah, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan stagnan dan hanya memandang dengan negatif. Mari kita bangkit, berjuang, dan pandang semuanya sebagai sebuah kebaikan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, kita diajarkan untuk lebih hidup bersih, menjaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan tidak membuang waktu di luar rumah. Dan tentu saja Bapak Ibu, banyak hal yang baik yang bisa kita lakukan saat ini. Jangan hanya bersungut-sungut, jangan hanya menyalahkan orang lain, jangan hanya menyalahkan pemerintah, jangan hanya putus asa dan kecewa dalam keadaan krisis seperti ini, sehingga kita tidak mampu bergerak, berkarya dengan segala potensi yang ada. Mari sama-sama kita berjuang untuk menyatakan hidup yang benar di dalam Tuhan melalui kondisi saat ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya kita semua adalah orang yang terpanggil untuk melakukan rencana Allah. Bahkan di tengah situasi yang sulit saat ini, mari kita percaya, kita yakin, kita berusaha bahwa kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Dalam situasi yang sulit sekalipun, Allah mendatangkan kebaikan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, banyak hal-hal positif yang bisa kita kerjakan, kita lakukan tanpa harus melanggar aturan ataupun himbauan yang sudah diberlakukan. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terlebih untuk setiap pengalaman hidup kami saat ini, khususnya di tengah pandemi COVID-19, kami merasa begitu kesulitan, terbatas, khawatir, bahkan juga kecewa karena banyak rencana atau hal-hal yang sudah kami rancangkan ternyata harus ditunda pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami juga dapat beradaptasi dalam kehidupan yang saat ini kami jalani, dan tetap berkarya, tetap melakukan hal-hal positif dan membangun di tengah-tengah situasi saat ini. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat GKI Sumut Klasis Medan 1 dalam kesehatan kami semua Tuhan. Berkati kami, urapi kami dengan kuasa Tuhan, sehingga hidup kami
juga berkenan di hadapan-Mu. Demikian juga untuk pekerjaan jemaat Tuhan, untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan senantiasa mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kami juga berdoa untuk para medis, untuk dokter dan perawat pada garda terdepan di saat-saat COVID-19 saat ini Tuhan. Berkati mereka dalam kesehatan dan semangat, juga sukacita dan ketulusan untuk melayani masyarakat. Kami berdoa Bapa, berkati juga pemerintah dari pusat hingga pelosok daerah, sehingga mereka juga dapat menyatakan kebaikan Tuhan kepada masyarakat Indonesia secara adil dan bijaksana. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah hidup kami hari ini, sehingga apa yang kami kerjakan juga menjadi kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai jemaat Klasis Medan 1 hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat Klasis Medan 1.